kan lekat atau perumuran itu lekat dengan agresivitas. Jadi ada orang yang memang kecenderungannya agresivitas atau ingin melukai orang lain atau berkata kasar dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ismanto, host Bincang Asa, menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Salam. Mengawali perbincangan ini, kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa, seorang psikolog muda dan juga sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi di Jakarta, yaitu Farida Aini. Bagaimana kabar Farida? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Agus? Sehat Mas Agus? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di Bincang Asa ini. Meskipun kita santai, tapi setidaknya kita akan menyerusi tema kali ini. Farida, mungkin sebelum kita masuk ke temanya, saya ingin sedikit cerita-cerita. Sebenarnya Farida itu siapa? Mulai dari kecil Farida, kemudian pendidikannya sampai sekarang jadi sukses seperti sekarang ini. Silakan. Oke, terima kasih Mas Agus sudah diundang di podcastnya Bincang Asa. Ya, salam kenal, saya Farida Aini. Selain dosen di Universitas Pancasila Jakarta, saya juga founder Academy Consulting. Sebenarnya kalau sekarang jadi psikolog ya, dulu emang minat gitu ya, suka gitu untuk bisa menjadi pemandu bakat istilahnya tuh Mas Agus kalau jadi psikolog itu. Dan saya backgroundnya adalah psikolog pendidikan, magister profesi UI. Kemudian sebelumnya saya juga menamatkan sekolah di Pulau Seberang, Sumatera. Mungkin itu kenalannya Mas Agus. Ternyata luar biasa gitu ya pendidikannya. Sekaligus selain itu juga ada pengalaman-pengalaman di LSM di berbagai kota dan pulau juga saya pernah dengar begitu. Iya, jadi selepas kuliah itu waktu itu momennya tsunami Aceh. Jadi saya sempat gabung Mas Agus di beberapa NGO, pertama di Lupis Crescent Society, kemudian pernah bergabung juga di Educational Decentralized Basic Education di USAID, itu programnya USAID NGO itu membuat literasi. Terus hijrah pindah ke Jakarta setelah proyek Aceh selesai, saya gabung di Provinsi Edukasi Jakarta, di NGO juga ya di LSM. Jadi sebelum akhirnya melanjutkan sekolah dan menjadi profesi, mengambil jurusan profesi psikologi pendidikan, jadi psikolog, menuntaskan terus persekolahan yang tertunda karena aktivitas bekerja. Kira-kira gitu Mas Agus. Luar biasa ya pengalamannya, ternyata satu bank di Pulau Seberang juga gitu. Iya. Ini Farida, untuk perbincangan kita kali ini, untuk bincang asa kali ini, ada suatu tema dan isu yang bagi kita dan kalangan luas juga menjadi sesuatu hal yang keprihatinan, yaitu terkait dengan bullying terhadap pelajar ataupun santri. Sebenarnya yang pertanyaan kita, mengapa bullying itu justru terjadi di lingkungan yang keseharian mereka ditanamkan persoalan etik, moral, kemudian bagaimana dia harus bersopan santun terhadap orang tua, sesama pelajar, selama santri. Ini menjadi keprihatinan karena tidak-tidaknya kalau kita membaca data yang ada di UNICEF tahun 2020, setidaknya ada 41% pelajar di Indonesia yang berusia 15 tahun pernah mengalami bullying, perundungan. Sementara itu 22% perundungan yang mereka terima berupa ejekan dan penghancuran barang secara paksa.
selain itu masih banyak sekolah dan tenaga pendidikan yang kurang peduli terhadap hal ini. Beberapa dari mereka bahkan menganggap perhubungan sebagai candaan biasa antar teman. Bahkan ada pula tenaga pendidik yang turut memberikan candaan berlebihan kepada siswanya. Menarik ini bahwa perundungan atau bullying terhadap pelajar atau santri atau pelajarnya sendiri menganggap bahwa itu hal yang biasa gitu. Iya, karena mungkin ada yang menyebutnya karena memang dia belum merasakan gitu. Nah, ini sebenarnya bagaimana mengapa? Nah, namun sebelum kita bicara tentang persoalan ini, saya kepingin mendapatkan pemahaman dulu sebenarnya bullying atau perundungan itu seperti apa. Mulai pengertian, terus bagaimana kita bisa memahami persoalan bullying itu. Silakan Pak Ide. Oke, menarik nih Mas Agus terkait fenomena bullying ya. Kalau bicara fenomenanya aja, itu boleh jadi itu datanya seperti gunung es. Yang terdata boleh jadi sedikit tuh, tapi kenyataannya yang terjadi boleh jadi lebih dari data yang ada. Nah, bullying atau bahasa Indonesianya terminologinya itu perundungan. Jadi segala perbuatan, tindakan itu yang merugikan orang lain, kerusakan gitu ya, dan membuat orang lain itu merasa dirugikan, tanda kutip apakah fisiknya, kemudian psikologisnya. Nah itu sudah termasuk disebut dengan perundungan. Jadi perundungan ini segala hal, bisa juga merusak properti barang atau orang lain kayak gitu, termasuk juga misalnya memukul gitu secara fisik gitu, ada jenis-jenisnya. Bahkan ejekan sebenarnya ketika orang itu menerima ejekan tersebut sebagai sesuatu yang menyakiti dirinya, itu juga disebut dengan perundungan. Nah, jadi perundungan ini tuh bisa segmennya luas sekali aspek yang bisa dia sasar. Nah, di era digital perundungan ini juga ada yang disebut dengan cyber bullying. Jadi perundungannya itu melalui media sosial. Jadi mengejek gitu, mengajak teman atau dengan sengaja ya. Jadi ada intensinya. Jadi perundungannya sesuatu yang sengaja untuk dilakukan. Jadi dalam konteks bullying sendiri, jangan-jangan tuh kadang ada tanpa kita sadari sebenarnya kita juga bisa terlibat. Jadi dia ada aktor-aktornya tuh Mas dalam bullying. Pelakunya sendiri, ada juga sebagai bystander atau orang yang mengamati. Jadi dia tahu tuh kejadian itu. Nah, kejadian itu tapi dia diam aja, itu juga sebenarnya dia bagian dari pelaku. Karena boleh jadi dengan diamnya dia itu persetujuan. Jadi contoh nih temannya mukul, terus ada teman yang lain yang lihat, tapi teman yang lain yang diam aja. Jadi boleh jadi itu pun sebenarnya memberikan tahu temannya bahwa itu semakin semangat aja terus mukul biasanya sebagai penonton. Jadi sebenarnya dalam bullying sendiri itu dalam suatu proses kejadian bullying boleh jadi banyak orang yang terlibat dan tanpa disadari. Kadang-kadang dia merasa saya nggak mukul kok, tapi dia ada di situ dan dia tidak melakukan apa-apa. Meski dia melakukan apa-apa, dia diam saja, itu boleh jadi memberikan sebuah penguatan. Nah, yang menarik sih dalam efek jangka panjangnya itu memang ini buat ini mungkin saya salah dulu ya tadi. Kalau kejadian bahwa yang mengamat ini juga dianggap sebagai masuk dalam kategori sebagai pelaku. Persoalannya adalah karena dia tidak berdaya, maka dia mengiyakan pihak yang melakukan bullying. Beda dengan kalau dia itu punya kekuatan, dia punya kemampuan untuk mencegahnya, pasti dia akan mencegahnya. Bagaimana itu? Dia boleh jadi dia nggak punya kekuatan, dia jadi penonton saja ya. Tapi sebenarnya ya ini jadi bahaya juga. Belum tentu bisa jadi yang menonton juga sebenarnya punya kekuatan, tapi boleh jadi pada situasi bahwa dia sama-sama tidak menyukai korban. Jadi dia supporter. Jadi dinamikanya tepuk sorak-sorak gitu. Iya. Nah itu sebenarnya banyak yang jadi selama ini kan mungkin ya umumnya kita mengenal itu hanya dua saja, korban dan pelaku. Padahal sebenarnya enggak, tidak sederhana itu. Apalagi konteks pendidikan. Sekolah itu kan klasikal, kecuali private.
Jadi pasti banyak tuh saksi mata yang boleh jadi keadaan mereka juga menjadi pendukung bagian dari sekolah. Nah, itu menarik yang terakhir itu bullying yang lewat cyber itu menarik. Karena persoalannya gini, ini bukan persoalan dia langsung ketemu. Bisa saja ketika dia di rumah ada orang tuanya, dia sedang posisi muanya di kamar gitu kan. Dia terjadi cyberbullying gitu kan. Berarti kalau dalam posisi dia di rumah pun ada orang tua pun dia masih terkena bullying. Menarik. Ini bagaimana itu, Farida? Iya, makanya kan kemudian ada etika ya. Indonesia ini sebenarnya salah satu juga negara yang etika medsosnya cukup memprihatinkan. Artinya banyak yang tidak menggunakan dengan benar. Gitu. Jadi persoalan etika itu ya. Etika medsosnya. Jadi kan kadang-kadang tuh dalam perspektif psikologis kan orang kan punya intensi melakukan sesuatu, tapi kalau langsung dari nggak berani nih. Tapi kalau misalnya dia nulis yang berkata atau nggak ketemu orangnya gitu, ya itu lebih aman mungkin buat dia gitu. Tapi tidak aman buat dia yang diberikan ejekan gitu atau labeling yang negatif. Gitu. Jadi bisa aja terjadi. Jadi konteksnya adalah bullying jadinya nggak hanya di setting real, maksudnya setting tatap muka dalam pendidikan, tapi bisa di akhir. Sederhananya misalnya ya video atau menyebarkan gambar teman kita tuh di grup sekolah gitu ya, dia sebenarnya pada saat itu ada suatu posisi atau dia sedang apa gitu, atau itu hal yang privasi, itu juga sudah masuk ke dalam cyberbullying ya. Jadi teman-temannya dia menertawakan gitu, dia ternyata ada di sini, dia lucu ya, dia begini gitu, atau itu sebenarnya sudah nggak bullying juga. Ya. Saya kira sangat rumit dalam berkaitan dengan cyberbullying gitu ya. Iya. Yang kalau kita melihat sebenarnya yang paling utama itu apa sebenarnya penyebab dari bullying dan perundungan terhadap pelajar itu? Penyebab utama ya. Jadi kalau kita bicara penyebab itu selalu ada dua, faktor internal dan eksternal. Internal si pelajar juga itu merupakan faktor penyebab. Kan bullying itu kan lekat atau perundungan itu lekat dengan agresivitas. Jadi ada orang yang memang kecenderungannya agresivitas atau ingin melukai orang lain atau berkata kasar dan lain-lain. Itu terkaitan dengan kelainan seseorang atau orang hiper atau bagaimana? Ya boleh jadi ada persoalan gitu dari masalah agresivitas. Jadi sering marah, kontrol emosi yang lemah, terus tidak bisa kontrol diri, faktor inhibisi faktor kayak bisa menahan gitu, misalnya rasa amarah atau ya itu faktor dari dalam diri. Nah menariknya sesungguhnya kita kan nggak hanya faktor sendiri aja nih mas dalam individu, jadi faktor lingkungan juga berpengaruh. Jadi faktor lingkungan apa? Tontonan agresivitas gitu. Bahkan game-game yang kita pikir itu game hiburan gitu. Tapi hati-hati gamesnya apa dulu. Kalau gamesnya itu terlalu banyak paparan agresifnya, tidak agresif juga menjadi faktor. Belum lagi misalnya pola asuh di rumah gitu. Jadi dari kecil misalnya tidak pernah diberitahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau marah lempar-lempar barang terus nggak ada yang melarang, terus dia dari kecil berpikir nggak apa-apa berarti. Padahal kelihatannya sederhana. Padahal sebenarnya dampaknya nggak sederhana. Dia dari kecil diberitahu, kalau marah tidak banting barang, harusnya divalidasi tuh emosinya. Kamu sedang merasa apa nih gitu. Sehingga anak jadi tahu bisa merem perilaku dan tindakannya. Jadi kompleks sih kalau faktor sosialnya. Belum lagi misalnya sekolah itu punya riwayat seperti ini mas, senior junior. Jadi kalau senior itu boleh gitu melakukan kekerasan gitu, junior itu harus nangis gitu. Jadi kalau udah masih di bawah itu berarti kita dianggap dulu ada beberapa ya istilah ya
yang saya tahu dalam sebuah sistem pendidikan yang berasrama begitu, misalnya kalau dari junior ya itu kita boleh disemena-menain gitu. Nah kalau udah senior baru kita tuh kita boleh melakukan sesuatu nah gitu. Itu juga berarti kan udah dari sekolah, udah lagi di rumah, kemudian di sekolah dapat lingkungan yang membuat pencetus gitu. Tadinya perilaku agresifnya harus jadi muncul gitu. Nah itu juga faktor penyebabnya sih. Kalau yang terkait dengan apa namanya antara sekolah, keluarga dengan masyarakat lebih banyak mana di temuan di lapangan itu? Temuan di lapangan gini ya, tentu saja sekolah tidak ada sekolah dimanapun yang ingin dikenal atau diklaim sebagai sumber dari munculnya perilaku perundungan gitu kan, nggak ada ya. Justru kan orang ke sekolah itu untuk mendapatkan wawasan, mendapatkan tampilan baru, pengetahuan yang lebih bagus gitu ya. Tapi kalau melihat tiga aspek ini, maka yang harus perlu disoroti adalah pendidikan keluarga. Karena apa yang tampil di perilaku anak-anak di sekolah itu mencerminkan bagaimana dia keluarga. Jadi gitu Mas Agus. Jadi ada anak-anak yang belum bisa nih memang kontrol emosi, jadi sedikit aja gitu langsung temennya satu kata misalnya gitu ya, dia sudah yang mengeluarkan 5 kata dengan pukulan, atau belum bisa nih bedainnya gitu, atau hanya sekali aja gitu temennya, dia merasa temennya padahal tidak menyadari bahwa itu melukai dirinya atau itu menyakiti dirinya, atau mungkin tanpa sengaja tapi dia udah merasa itu sebuah tindakan yang harus ditindaklanjuti dengan kekerasan gitu. Nah itu kan muncul dari keluarga. Jadi saya pikir keluarga ini karena paling terdekat nih, kalau di psikologi namanya signifikan person. Jadi orang yang signifikan ini adalah keluarga, jadi keluarga paling besar yang memberikan. Berarti dalam hal ini Farida berpendapat antara sekolah, lingkungan sama keluarga paling besar kontribusinya terhadap kejadian bullying ini ya? Ya, secara mau disadari atau tidak disadari begitu. Karena mulanya kita semua pendidikannya dari keluarga. Sementara porsi keluarga semakin kesini semakin kecil gitu ya. Betul Mas. Ada yang apalagi dengan online, offline, apalagi dengan struktur rumah yang tangganya dari luar gitu. Jadi kadang orang tua bisa nggak tahu anaknya ada di rumah atau nggak ada di rumah, yaitu PR. Saya kira menarik deh. Nah, tentu saja dengan apa namanya kejadian-kejadian seperti ini justru terjadi di lingkungan yang kita harapkan, justru menanamkan nilai etik, nilai kedamaian, kemudian nilai kebersamaan antara pelajar dan santri. Jalan keluarnya bagaimana untuk mengatasi kejadian-kejadian seperti ini? Iya, jalan keluarnya kalau tadi ya Mas, saya mendapat bahwa fondasi keluarga harus dibenerin, tapi juga sekolah dalam hal ini juga perlu mengevaluasi. Jadi apakah sistemnya selama ini itu sudah berjalan benar gitu, atau lebih peduli ya, seperti kasus terakhir misalnya bagaimana seorang siswa bisa dikurung dari jam 2 pagi lalu ditemukan besoknya jam 6 sore, itu kan berarti kemana sensitivitas dari sekolah atau guru dan lain-lain. Keluarga sekolah itu kok bisa nggak tahu gitu ada satu murid yang nggak ada keberadaannya gitu. Jadi saya pikir ini juga perlu dua hal. Jadi dari mana pertama memperkuat dulu di setiap keluarga. Setidaknya keluarga memberikan penguatan pada setiap anak bahwa alih-alih jangan sampai menjadi korban ataupun menjadi pelaku gitu. Jadi korban itu artinya gitu, perlu anak-anak kita diberi penguatan juga. Misalnya dia perlu diberitahu mana tindakan yang baik, yang tidak, atau keterampilan sosialnya itu perlu ditingkatin gitu. Jadi ngobrol, ajak-ajak bareng gitu solusinya ya. Jadi anak-anak itu dikenali mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Terus kalaupun misalnya dia menjadi korban, apa yang bisa dia lakukan gitu. Karena kan efek-efeknya anak-anak bullying ini kan ada yang nggak sampai mau sekolah lagi, kemudian sampai bunuh diri gitu ya. Jadi efek jangka panjangnya sangat jelek. Jadi keluarga punya, sebelum anak ini ke sekolah gitu, keluarga ini punya fondasi dulu, ngajarin anak-anak ini
mana tindakan yang boleh yang tidak, kalaupun misalnya dia terjadi apa yang harus dia lakukan gitu. Nah baru sekolah tadi yang saya bilang, sekolah juga punya PR untuk mengevaluasi sistemnya. Jadi sekolah itu kan mestinya belajar itu kan harus happy ya mas, menyenangkan gitu. Nah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan itu sekolah juga perannya penting. Jadi meskipun tadi tanpa, kalau saya sih tetap kita harus mulai dari keluarga. Tapi sekolah juga punya PR. Untuk penyelesaian masalah atau menyelesaikan masalah bullying ini, apakah Anda setuju nggak kalau seandainya bullying itu dilakukan punishment terhadap mereka yang melakukan tindakan bullying itu? Iya, punishment itu kan salah satu tuh mas untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi dalam psikologi itu ada istilah modifikasi perilaku. Jadi kadang nggak hanya dengan punishment, kadang-kadang bisa juga dengan penguatan positif atau penguatan negatif. Contohnya ya, anak-anak yang sudah melakukan ini dari laporan-laporan yang kecil gitu ya, itu sebenarnya diantisipasi. Contohnya dalam satu kelas saja, manajemen kelasnya harus jalan. Kalau misalnya dia melakukan satu perilaku yang menyakiti orang lain yang sudah masuk kategori perundungan pada hari itu, misalnya dia tidak boleh istirahat misalnya. Jadi dia mengetahui bahwa konsekuensinya memukul teman di hari itu berarti jam istirahatnya nggak ada. Gitu. Saya coba menyelang dulu. Ada penyelesaian perundungan atau bullying di Kabupaten Cilacap. Kejadiannya kalau tidak salah September 2023. Jadi pelakunya di rumah yang bersangkutan dikepung oleh polisi, kemudian masyarakatnya juga rame-rame mengepung gitu. Jadi saya melihat bahwa justru anak yang membullying itu terjadi bullying yang lebih besar terhadap masyarakat sama aparat justru gitu. Bagaimana ya? Jadi mestinya gini, kita tetap melihat konteksnya dulu. Usia berapa misalnya pelaku. Jadi tetap harus melihat sisi psikologisnya. Jadi ini pelakunya usia berapa, kemudian penanganannya kan gini ya. Efek jerah itu iya dibuat lebih positif. Cuman kan jangan sampai efek jerah menimbulkan dendam. Sehingga kalau itu kan nanti saya begini ya, kalau begitu ini saya akan melakukan hal yang lebih besar di kemudian hari atau apa gitu. Jadi efek jerahnya sebisa mungkin dipilih perilaku yang lebih humanis, lebih edukatif. Misalnya anaknya tidak dikepung gitu, tapi coba diajak bicara, ngobrol, di konseling. Karena sebenarnya kan dia juga bukan gini mas, satu perilaku tindakan kekerasan itu nggak tunggal. Jadi dia itu pasti disebabkan sama faktor-faktor XX yang lainnya juga gitu. Jadi misalnya ya dia melakukan kekerasan, tapi misalnya apa? Oh ternyata di rumah memang dia nggak pernah ada orang dewasa yang beritahu gitu. Jadi ibu bapak pada sibuk kerja, dia sendiri aja di rumah, terus dia mau ngapain? Berarti kan orang tua dalam hal ini berkontribusi terhadap munculnya perilaku yang salah. Bisa jadi belajar dari video kekerasan itu. Berarti produser si video kekerasan itu bertanggung jawab pada dunia. Maksudnya itu tidak tunggal. Jadi kalau saya tanyanya lebih kepada kita panggil, diajak untuk konseling, diajak untuk bisa mencoba memahami dia, sehingga jangan sampai seperti lingkaran setan. Jadi kalau misalnya udah pelaku nih, karena dia diberikan efek jerah yang nggak sesuai gitu, justru dia melakukan lagi kan, jadi circle lagi. Tapi kalau misalnya dia satu orang pelaku, kemudian kita berikan treatment yang lebih bagus, lebih humanis, lebih edukatif, sehingga dia stop gitu mas. Sehingga dia tidak melanjutkan lagi circle-nya gitu. Alih-alih dia akan berpikir menjadi pelaku, bahkan dia akan berpikir, kalau ada kejadian saya harus membela atau bagaimana. Jadi pendekatannya, saya sih nggak setuju kalau misalnya sampai pakai dikepung kayak gitu. Itu justru efek psikologisnya dia kan jauh lebih berat. Ya, sebagai jahat. Iya. Padahal boleh jadi misalnya dia remaja yang masih butuh bimbingan, gitu. Jadi kalau saya sih melihat sekarang kita beranjak pada dengan upaya mengatasi yang tadi dijelaskan oleh Marino. Siapa-siapa aja sih sebenarnya yang harus terlibat dalam maraknya bullying seperti ini? kalau ditanya siapa aja, dia bisa jawab kita semua sebenarnya.
setidaknya diri kita sendiri mulai bisa setidaknya tidak menjadi pelaku. Yang kedua, untuk sebagai kita yang orang dewasa ya, kita punya kewajiban sosial untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak atau adik-adik itu untuk diberitahu gitu. Jadi semuanya sih bertanggung jawab. Jadi mulai dari orang tua, kemudian guru di sekolah, kemudian masyarakat sekitar gitu. Bisa jadi kan bullying yang terjadi di sekolah itu awalnya dari rumah tuh, bisa jadi lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat, atau ya sebaliknya gitu. Jadi itu memang harus kita semua sih bisa menyadari, mawas diri gitu terkait sama aktivitas atau kejadian-kejadian di sekitar kita. Atau kita juga bisa mengamati dalam lingkup lingkungan kita, di sekitar kita mungkin tadi ada anak yang ceria, terus tiba-tiba murung, gitu. Atau nggak mau sekolah. Nah itu juga perlu kita perhatikan. Terima kasih Pak Rida. Meskipun singkat, tapi setidaknya ada banyak poin yang bisa kita dapatkan bahwa persoalan bullying itu bukan persoalan yang berdiri sendiri. Ya. Kemudian persoalan bullying itu melibatkan banyak pihak. Itu terkait dengan keluarga, lingkungan, kemudian sekolah gitu kan. Kemudian cara mengatasi bullying itu memang harus dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau santri yang bersangkutan. Pendekatan yang sifatnya pressure terhadap siswa tentu saja nggak akan tepat, tapi harus bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi, pendekatan-pendekatan yang lebih menghargai yang bersangkutan, kemudian bagaimana mencari akar masalah. Oke, terima kasih Pak Rida. Sukses terus untuk bicara asa. Pembicaraan yang menarik sekali. Semoga tidak bosan untuk kita berbincang di lain waktu. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.